Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ready Astra. Sobat, ini adalah kipas angin berdiri, mereknya Mas Pion, sobat. Modelnya PW458. Ini dia bentuknya, sobat. Jadi kipas angin ini, sobat, menurut pemiliknya adalah mati total, sobat ya. Dan katanya ada bau kabel kebakar ya dari dinamonya. Nanti kita cek, sobat. Ini penguncinya kita putar ke kiri dulu, sobat. Putar ke kiri. Ya. Kita kendorkan, sobat ya, tuh, supaya ini bisa diputar, sobat tuh. Coba, sobat, pertama kali kita cek ke listrikannya, sobat ya. Kita ambil colokan ini. Kemudian kita menggunakan alat tester sederhana ini, sobat. Ini kita on-kan dulu. Kemudian apabila tersambung dia akan bunyi. Oke. Kemudian ini kita tempelkan di colokan begini. Ya, sudah on. Ya, speed kita putar, sobat. Speed 1 tidak bunyi, berarti ada yang terputus. Speed 2 terputus. Speed 3 bunyi, sobat ya. Kita nolkan. Kita ulang lagi. Speed 1 ini, speed 2, speed 3. Ya, kalau 3 ke sini dia hidup ya, saklar speednya. Tapi kalau 3 yang ke sini dia tidak hidup. Ya, nanti kita cek, sobat, ke dalam ya. Ya, langsung saja kita buka, sobat. Ini jaring depannya. Ini ada pengait-pengait begini, sobat. Ini ya, pengait-pengaitnya kita lepaskan dulu, sobat nih. Oh. Oke. Oh. Kita gunakan obeng panjang, sobat nih ya. Nih. Ini panjangnya hampir 2 jengkal, sobat ya. 2 jengkal kurang lah ya, tuh. 2 jengkal kurang panjang ini, sobat. Karena akan kita buka dari samping sini, sobat nih. Nih, dari samping sini ya, kita masukin begini. Ya, nih. Aduh, keras, sobat, keras. Coba kita gunakan ini, sobat. Kunci T10, sobat. Ini kunci T10 ini. Kita buka. Oke, sip tuh. Oke, tuh. Ya. Tuh. Ini 4 baut ini kita buka. Ya, oke, sip tuh. Ya, kemudian, sobat, supaya ini bisa kita kerjakan di atas meja ya. Ini baut 2 kita lepaskan, sobat nih. Nih, baut 2 ini kita lepaskan supaya bisa kita cabut. Oke. Kalau baut yang ini, sobat, yang di atas ini nggak usah dilepaskan ya. Ini bisa kita angkat ini. Oke, tuh. Waduh, ini berat, sobat ya, karena dinamonya gede nih, sobat nih. Tuh, dia menggunakan bearing ya, depan belakang bearing nih, sobat nih. Jadi putarannya loncer gitu ya. Ya, kita buka ini tarikan gearbox, sobat ya. Nih, tarikan gearbox ini karena dia tidak menggunakan baut, sobat. Ini kalau ditariknya keras, sobat ya. Nih, ditariknya keras ini kita dari sini, sobat. Aduh, ini berat, sobat ya. Ini berat nih. Nih, dari lubang sini itu yang tuh, yang pecahnya itu. Nah, dari sini, sobat nih. Tuh, dia kan ada yang coakannya tuh, sobat tuh. Ini kita dongkrak, sobat ya. Nih, kita dongkrak supaya megar begitu. Oke tuh ya, begitu, sobat. Jadi ini kita dongkrak dikit, sobat ya, pakai obeng. Kita dongkrak dikit supaya mekar gitu ya. Kemudian kita tarik ya dari lubang sini, dari belakang ya, tuh. Oke, ini knopnya kita tarik saja begitu. Lalu di belakang sini, ini ada skrup, kita lepaskan. Ya, oke tuh. Kita dongkrak gitu, sobat tuh. Supaya dia bisa keluar ini tutupnya.
tuh. Ya, ini kita lepaskan, saya tarik keluar gitu tuh. Ya. Kemudian ini sobat nih, ikatannya kita lepaskan ya supaya panjang ini. Ya, tuh. Ini kita panjangkan ya tuh. Supaya ini bisa kita tarik. Tuh gitu sobat. Jadi panjang ya ke sini ya. Waduh, ini sobat ini. Waduh, ini kebakar nih sobat nih, tuh. Tuh ini yang kebakar nih sobat nih. Jadi saklar speednya sobat ya, saklar speednya yang hangus terbakar tuh. Ya, kelihatan sobat ya. Ya, ini yang bau kabel kebakar dari sini sobat ya. Jadi kata orang ini bau kabel kebakar dari saklar speed sobat yang geseng tuh. Ini biasanya penyebabnya karena panas saja sobat ya, karena panas dia kemudian meleleh gitu ya. Meleleh nih. Mudah-mudahan dinamonya tidak terbakar juga ya, nanti kita cek lah. Ya, supaya tidak tertukar ini bautnya kita masukkan ke sini sobat tuh. Oke. Kemudian ini gearboxnya, gearbox biasa sobat ya, gearbox mas pion ini biasa ini. Kemudian ini kita buka sobat, besi tarikan gearbox. Tuh. Kita lepaskan skrupnya. Kemudian kita masukkan lagi skrupnya ke sini supaya tidak hilang. Oke tuh. Ya, kita gunakan bensin dan tisu sobat. Karena ini kotor sekali ya sobat nih, banyak debu nih tuh. Jadi kita lap dulu sobat ya, supaya debunya nggak kemana-mana ini. Oke, sip. Kapasitor kita lepaskan ini kapasitornya. Ya ini kapasitornya dia menggunakan 2,2 mikro sobat. Ya 2,2 mikro. Oke. Ya ini gearbox kita lepaskan ya sobat nih, ada baut 3 ini ya, supaya saklar speednya bisa kita angkat keluar sobat, ini yang geseng ini. Oke tuh, awas bautnya ini ada 3. Ini dia sobat yang kebakar tuh ya. Ini gearbox kita angkat keluar ya. Ini ada tali tis, kita putuskan dulu tuh. Baik sobat, sekarang kita cek ke listrikannya sobat. Ini kita taruh di 2K atau 2000 ohm. Nah, di sini. Kemudian ini dari dinamo ini yang ke sini ada 4 kabel sobat ya nih. Jadi kalau mas pion ini begini sobat, mas pion ori begini ya. Untuk putih ini adalah strum langsung ya, ke colokan nih, ke kabel biru ini dari colokan. Ya, dari colokan ini sobat nih. Biru dan coklat ya. Yang coklat ya karena ini listrik jadi bolak-balik sobat ya. Tapi ini saya sepil sesuai dengan pabrikan ya, dari pabrik ini. Yang coklat ini jadi colokan dia ke saklar 0 atau netral ini. Kemudian yang biru dari colokan disambungkan ke kabel putih setrum dari dinamo sobat nih. Jadi dari dinamo itu ada putih, ada hitam, ada kuning, ada merah sobat. Ini dari pabrikan ya, yang ori. Yang putih setrum, kemudian hitam ini speed 1, kuning speed 2, dan merah speed 3 sobat, atau high. Nah ini saklar speednya yang sudah geseng ini. Jadi untuk speed 1 sobat, untuk speed 1 selalu dekat dengan titik netral ya, ini ya yang coklat ya. Jadi yang terdekat ini selalu adalah speed 1 atau low. Tengah yang kuning speed medium, kemudian merah pinggir speed 3 high. Kemudian dari dinamo juga keluar untuk kapasitor ini 2 kabel biru dan pink ya sobat ya. Nah kalau yang biru ini sobat, makanya ini pakai tanda sobat ya. Kalau biru mas pion ini, yang untuk kapasitor langsung ini, yang biru ini biasanya dia tergabung langsung dengan kabel putih ini sobat. Kabel setrum ya, satu lilitan atau satu jalur. Ya ini kita lepaskan sobat. Kabel kapasitor kita lepaskan, biru dan pink tuh.
Jadi jumlah semua ada 6 kabel yang keluar dari dinamo sobat. Nih. Ada pink, biru untuk kapasitor langsung. Dan ini kapasitor ini boleh bolak-balik ya, boleh bolak-balik. Kemudian putih untuk strum langsung, ini putih ke colokan. Kemudian hitam speed 1, kuning speed 2 dan merah speed 3. Tuh. Ini kita lepaskan sobat, yang kabel putih atau kabel strum kita lepaskan dulu, tuh. Tuh. Kemudian dari putih ini kita cek sobat. Dari putih kita cek ke speed ya, speed 1 2 3 ya. Kita lihat di ampermeter ini sobat. Nih, dari kabel putih ke speed 1 hitam apakah tersambung? Ya, tersambung sobat tuh. 546 ya. Kemudian tengah yang kuning speed 2 ya tersambung. 509 dia akan lebih kecil nilainya karena putarannya lebih kencang. Yang merah lebih kecil lagi 421 ya tersambung sobat tuh. Kemudian dari putih ke kapasitor ini sobat, biru dan pink ya. Nih dari putih ke biru ya tersambung tuh. Dia nilainya kecil sobat karena yang biru ini dengan yang putih satu jalur sobat ya. Nih kabel putih dipisahkan dengan fuse saja sobat ya, atau pengaman thermal fuse ke kabel biru. Tapi ini satu jalur sobat. Ya tersambung tuh. Nilainya kecil. Kemudian kalau yang pink pasti nilainya besar sobat. Tuh 780 karena yang terjauh sobat ya. Jadi sekali lagi kabel biru kapasitor untuk mas pion ori dengan kabel putih strum adalah satu jalur nih sobat nih. Jadi kalau saya nyebutnya yang biru ini adalah kapasitor running sobat, karena satu jalur dengan kabel putih running ini sobat ya, tuh satu jalur, dia nilainya kecil tuh. Nah kalau yang pink ini sobat, karena nilainya paling jauh, ini kita sebut kapasitor atau jalur kapasitor starting sobat, starting. Yang pink ini ya, starting. Oke, dengan demikian ini kelistrikannya tersambung sobat. Tersambung, mudah-mudahan hanya saklar speed aja ya yang geseng ini. Ini yang perlu kita ganti ya. Kalau nggak ada yang ori sobat, nih ori mahal nih sobat. Saklar speed yang ori ini sekitar 30 ribuan ya ke atas ya. Nih. Untuk itu saya punya yang saklar speed biasa nih sobat. Ini untuk wall fan yang biasa lah ya nih. Dinamo apa ya, kipas angin RRT ini murah sobat nih, 10.000 paling. Apakah ini bisa kita masukkan ke sini? Untuk menggantinya kita coba sobat ya. Ini kabel karena ini sudah rusak, ini saklar speednya nih, ini kita putusin aja lah ya. Hitam kuning merah ini kita putusin aja tuh. Kemudian ini kabel coklat ini dari colokan ini kita lepaskan ini. Oke tuh. Jadi kalau dari colokan bolak-balik sobat ya, mau yang coklat ke netral boleh, yang biru juga boleh, karena listrik adalah harus bolak-balik. Ini katanya kita lepaskan. Ya tuh. Kemudian ini kita buka ini skrupnya. Ya kebetulan saya tidak punya stok untuk mas pion ori sobat ya. Karena untuk saklar speed ini bentuknya beda-beda sobat, tapi fungsinya sama. Jadi tujuan kita sekarang adalah mengganti ini sobat, saklar speed ya. Waduh ini geseng sobat nih, kena panas nih. Nempel nih sobat tuh. Ini kena panas sobat ya. Ini jelas ini memerah ini sobat ya. Panas sekali. Ya, ini ada ringnya. Ya, ini saklar speed mereknya adalah Hongji nih sobat. Nih. Ada batan Hongji ya, Hongji.
250 volt 1 ampere nih tulisannya ya. Ini kalau di online mahal sobat, ini 30.000 ke atas ini. Bentuknya kayak begini tuh. Ya, ini ada kotaknya ini sobat nih. Ini ada kotaknya ya. Tuh, begitu. Kalau sobat mau beli yang ori silahkan cari di toko online sobat. Ini akan saya rubah dengan yang KW lah begitu sobat ya, yang murahan ya. Apakah bisa? Kita lihat sobat. Mungkin jarak ini, jarak lubangnya sama ini, kita lihat aja nanti. Coba kita tempel ke sini. Ya begini. Wah, ini mentok sobat nih. Ini lubangnya mentok ke sini sobat nih. Karena saklar ini kan harus pakai tali sobat ya. Nih harus pakai tarikan ya, tali tarikan ini tuh. Nih narik ini sobat. Tapi karena ini mentok ya nih tuh, sehingga lubangnya nggak lurus. Ya, dengan demikian sobat, dengan demikian kita tidak menggunakan tali ya. Tidak menggunakan tarikan karena ini mau kita patahin sobat ini. Nih, dudukan per kita patahin. Ya, dudukan per kita patahin supaya lubangnya lurus sobat tuh. Karena saya punya yang ini sobat ya. Tapi kalau sobat punya yang bukan tarikan ya, yang bukan tarikan, yang khusus untuk manual saja gitu sobat, dia nggak pakai per ya. Mungkin itu lebih bisa ya, karena saya punya ini ya nggak apa-apa lah, ini saya putusin aja lah. Ya, ini pernya kita angkat keluar dulu. Tuh, itu. Ya, coba sobat perhatikan ini. Ini kita patahin sobat ya. Dudukan pernya kita patahin tuh. Tuh. Jadi sekali lagi sobat, saklar speed yang wall pen ini sobat, yang KW ini dia ada dua jenis sobat ya. Ada yang pakai tarikan begini, ada yang tidak sobat ya. Kalau sobat beli ya jangan yang pakai tarikan begini sobat, yang ada pernya jangan. Karena saya punyanya ini ya nggak apa-apa lah, ini kita patahkan aja ini tuh. Kemudian ini kalau nggak mengganggu ya kita diemin aja lah. Ya nih kita pasang ke sini tuh. Pasangnya adalah begini sobat nih. Yang bagian speed ini di atas sobat ya, begini ya. Oh begitu. Nah itu lubangnya, nah lubangnya sama sobat tuh. Tuh jadi begitu. Oke, kita baut. Ya cukup dulu, satu lagi. Ya cukup sobat tuh. Jarak lubangnya sesuai tuh. Ya cukup tuh, bisa sobat tuh. Kita kencangkan. Oke. Tuh. Ini dia hasilnya sobat. Bisa tuh. Ya, knopnya. Coba knopnya kita pasang, ini apa masuk ini lubang ininya nih, tengahnya nih. Ya, bisa tuh. Tuh, bunyi tuh. Ya, mudah-mudahan bisa sobat ya. Cuman ini tidak bisa menggunakan tarikan sobat ya. Tarikan nih. Kalau ini nggak mengganggu ya rasanya nggak perlu dikotak-katik ya nih. Oke, tuh. Ya. Oke, kita pinggirkan dulu ini. Kalau kita lihat ini mesinnya masih bersih nih sobat nih tuh. Kita bisa intip itu masih bersih ya. Ini kelihatannya kipas masih baru nih sobat. Tuh, masih bagus dalamnya tuh. Tidak ada tanda-tanda terbakar ya. Berarti cuman ini ya sobat, saklar speed yang terbakar ini. Ya, untuk itu langsung aja kita pasang sobat. Ini kita bersihkan dulu banyak debunya ini. Ya. Ya, kita pasang langsung aja sobat begini tuh. Ya, begitu ya. Tuh. Kemudian ini kita tempel di sini.
Nah, begini ya, liatin sobat, begini ya. Tuh, masuknya begini tuh. Oke, tuh. Ya, gimana ngelihatnya supaya terlihat jelas begitu? Ya, satu lagi di sini. Oke, kita kencangkan. Oke, tuh. Ya, coba kita tes dulu kapasitornya sobat. Tes kapasitor ini yang merah kita pindahkan ke kiri sini, kemudian kita kasih di 200 mikro ya, karena nilainya ini 2,2 ini. Ya, nilainya berapa ini kapasitornya? Ya, 1,9 ya, masih bagus lah sobat ya, masih kuat. Ini kita pasang. Kita pasang begini. Kita masukkan di sini. Oke, tuh. Ini dia. Ya, ini kapasitor kita sambungkan aja, bolak-balik, nggak masalah. Kita tutup. Bolak-balik nggak masalah kapasitor. Oke, tuh. Kemudian ini 4 kabel putih, hitam, kuning, dan merah. Ini kita pasang di saklar speed ya. Oh iya sobat, ini ada kesalahan sobat, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa ya. Ini kita buka lagi sobat, karena untuk masang kabel ini terhalang ya, nggak apa-apa sobat. Ini kita buka lagi. 2 baut ini kita buka. Tuh. Nah, jadi ini kita pasang dulu sobat nih. Kita pasang kabel-kabelnya ya sobat ya. Dari colokan ini. Dari colokan kita ikutin aja sobat ya. Yang coklat ke netral sini, ke bawah. Ya, kita gunakan ini sobat. Ini bikinan sendiri sobat tuh ya. Bikinan sendiri. Ini taruh di sini. Ini kita kasih timah dulu sobat. Ini yang dari colokan sobat, yang kabel coklat dah kita ikutin ya. Sebenarnya bolak-balik nggak masalah sobat. Kita ikutin dari pabrik ya. Yang coklat kita masukkan ke saklar 0 atau netral di sini. Ya, gitu. Tuh, sobat ya. Ke netral. Kemudian ini speed 1. Hitam ke sini. Ya, kemudian kuning ke tengah sobat. Ini tengah sini. Kemudian merah ke pinggir sini. Ya, gimana ini? Jadi coklat ke saklar 0, kemudian hitam ke speed 1 sini. Kuning tengah dan merah pinggir kiri sobat. Nih, jadinya begitu. Kemudian satu kabel lagi yang putih ini sobat, kita gabungkan ke biru dari colokan. Ah, begitu. Kemudian kita tutup pakai las dop. Oke, kelar tuh. Ya, kita pasang di sini sobat.
Oke. Ya, kelar sobat tuh. Ya tuh. Jadi jangan salah sobat. Yang putih kecolokan ini dengan kabel biru. Kemudian speed 1 kita pasang di sini. Tuh, speed 2 tengah dan merah pinggir kiri sobat ya. Tuh. Oke. Ini kabelnya ini kita ikat lagi di sini. Nih. Kita ikat di pinggir sini. Tuh. Oke. Ya, ini dia hasilnya sobat tuh. Ya. Oke, clear sobat. Tuh. Ya, jadi untuk tarikan ini kita nggak pakai lagi sobat nih. Tuh, ini kita lepaskan aja sobat. Nah, ini kita buang ya. Coba ini bisa nggak ini berputar ini. Coba kita tes dari colokan ini. Ini kita taruh di 2 kilo atau 2K. 2K atau 2000 ohm. Ya, gitu. Coba kita tes begini sobat nih. Ya, dia sudah jalan ya, karena ini speed berapa ini kita lihat ya. Kita cari titik 0 dulu. Ya, ini 0 sobat ya. Ini 0 ya, tuh. Speed 1. Ya, speed 2. Speed 3. 0. Ya, sip. Bisa sobat tuh. Ini sekali lagi speed 1. Speed 2. Ya, nilainya lebih kecil. Speed 3 lebih kecil lagi nilainya. Ya, bisa. Kemudian 0. Oke, bisa tuh. Ya, coba sekarang kita tes pakai listrik sobat. Ya, gitu. Kita colokan ke listrik. Ya, kemudian speed 1. Oke, muter tuh. Speed 2. Speed 3. 0. Ya. Oke, bisa sobat. Kita pasang dulu ini tarikan gearbox. Nah, ini berat sobat ini. Kita luruskan dulu lubangnya. Ini kita putar ke ya segitu. Tuh. Ya. Ya, kita kendorkan dikit sobat ya, harus ada toleransi ya. Oke. Oke, tuh dikit. Oke, sip. Ya, ini kita masukkan ini sobat nih ke sini. Tuh. Ya, gitu. Ini boleh kita tarik dikit. Ya, segini. Tuh, masuk ya. Ya, bagian bawah dulu yang kita masukkan ini. Ya, kita dorong ke depan. Oke, sip. Tuh. Ya. Tuh, masuk sobat tuh. Tuh. Nah, ini juga pas nih. Oke, sip. Kita dorong bawahnya lagi. Oke, sip tuh. Kemudian kita baut. Oke. Waduh, berat sobat tuh. Kita pasang knopnya. Tuh. Bisa tuh. Tuh. Tuh, sama lagi sobat tuh ya. Ini titiknya nih. Dengan 0 sama, 1 juga sama, 2 juga lurus ya tuh. Nah, dia lurus, ketiga kemudian 0 juga lurus sobat. Tuh. Kemudian ini tarikan gearbox kita pasang begitu. Ya, kita coba lagi sobat. Ya, speed 1.
Ya, muter tuh. Aduh, belok dia sobat. Ya, speed 2. Ya, speed 3. Oke. Ya, kita tarik gearboxnya, dia berhenti, kita tekan dia jalan tuh. 0. Oke, sip. Ya sobat, setelah saklar speednya kita ganti dengan yang KW sobat ya, yang KW yang murah lah sobat ya. Itu harganya 10.000 tuh ya, saklar speed yang KW. Tapi kita tidak menggunakan tali lagi sobat nih, karena jelas beda ya sobat ya, dudukannya beda ya, beda. Jadi tali kita nggak pakai sobat. Dan kebetulan ini kipas angin berdiri sobat ya. Kalau kipas angin berdiri sebetulnya tidak perlu pakai tali ini sobat. Ini khusus untuk kipas angin yang di dinding ya, atau wall pan ini. Oke, sempurna sobat tuh. Ya, jadi sekali lagi sobat, ini dia menggunakan bearing ya, depan belakang. Bearing, kemudian ini asnya yang 10 mili sobat, atau 1 cm ya diameternya. Oke. Ya, ini kita pasang ke sini sobat. Ini ada lubang 2 ini ya. Harus masuk ke sini ya, ke coakan sini. Jadi begini. Ya. Ya, oke. Sip. Tuh. Nah, kita pasang tutup jaring. Oke, sip. Ya, kita pasang baling-baling. Ini ada coakannya nih sobat, ketemu dengan baut ya. Ya, begitu. Oke, sip noh. Nah, kita tutup sobat. Kemudian di atas ini ada pengait sobat nih. Pengait ya. Oke, sip. Oh, semuanya kita kunci. Sekarang kita coba lagi sobat. Tuh. Kemudian speed 1 kita putar. Oke, tuh. Speed 2. Tambah kencang sobat, speed 3. Ya, tambah kencang lagi. Demikian sobat tutorial kita bagaimana cara mengganti saklar speed sobat ya, yang geseng ini. Yang geseng sudah kita ganti dengan saklar speed yang KW lah sobat ya, yang KW RRT itu yang murah itu. Ternyata bisa sobat, bisa ya dipasang. Masalah yang timbul adalah kita tidak menggunakan tarikan lagi sobat ini. Tarikannya kita lepaskan ya. Kenapa tidak menggunakan tarikan? Karena bentuknya beda sobat. Bentuk ininya beda. Nah, ini sudah terpasang dengan sempurna sobat, dan bisa berputar kembali. Demikian sobat, jumpa kita, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.